Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman semua, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Sri Fauzia sebagai trainer sekaligus fasilitator pada sesi pelatihan yang dengan tema optimalisasi kinerja karyawan melalui tindak lanjut evaluasi individu, yang dimana pelatihan ini sudah saya sesuaikan dengan SKKNI nomor 149 tahun 2020. Nah, selanjutnya di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Muhammad Hafiz, ada Putri Mardatila, ada Alif Muhammad Rizky, ada Gersi Juanti, ada Geri Hayatul Adha, dan juga ada Haikal Lutfi Razak. Hmm. Di sini portofolio saya, yaitu alamat saya berada di Limau Manis Selatan, Pau. Untuk nomor telepon itu ada 083896342663. Untuk email itu ada Nisa Sri Fauzia 018 @gmail.com. Untuk pengalaman profesional saya, itu saya pernah menjadi trainer dan konsultan independen di bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan juga saya menjadi spesialis dalam topik optimalisasi karyawan melalui tindak lanjut evaluasi individu. Dan juga saya menjadi fasilitator pelatihan kompetensi di Kementerian, BUMN, dan juga pemerintah daerah. Hmm, Untuk itu, di sini saya menyiapkan safety induction yang dimana memberikan pemahaman dan pemanduan keselamatan kerja kepada peserta pelatihan agar kegiatan dapat berjalan aman, lancar, dan bebas dari potensi bahaya. Di mana area pelatihan ini yaitu terdapat beberapa peralatan pendukung seperti proyektor, laptop, sound system, dan perangkat lainnya. Untuk prosedur antisipasi di sini untuk proyektor saya sudah menguji coba terlebih dahulu dan meletakkannya pada tempat yang sesuai dan juga aman. Untuk laptop saya sudah cek fungsi terlebih dahulu, memastikan antivirus dan juga menservis rutin. Lalu ada WiFi. Di sini saya juga sudah menguji tes kecepatan sinyal dan juga menyisipkan cadangan jika terjadi kesalahan jaringan pada WiFi utama. Untuk sound system dan mic, saya sudah menguji terlebih dahulu. Untuk papan tulis dan flipchart, di sini saya meletakkan kokoh dan stabil agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu di sini ada meja, di mana saya sudah mencek stabilitasnya terlebih dahulu apakah ada kerusakan atau tidak. Untuk printer dan kertas, di sini saya sudah mengisi ulang tinta dan juga menstok kertas. Untuk alat dokumentasi, di sini saya sudah mengisi daya terlebih dahulu dan menyisipkan baterai cadangan dan juga saya sudah menguji coba kamera terlebih dahulu. Nah, untuk itu, agar perjalanan pelatihan kita berjalan dengan lancar, saya membuat tata tertib, di mana setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir. Kehadiran minimal 90% dari total sesi pelatihan merupakan syarat untuk dinyatakan lulus pelatihan ini. Peserta wajib mengisi daftar hadir pada setiap sesi, baik secara manual maupun digital. Peserta wajib menjaga sikap sopan dan profesional, baik kepada fasilitator, instruktur, panitia, maupun sesama peserta. Dilarang melakukan tindakan yang mengganggu jalannya pelatihan. Peserta wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum sesi dimulai. Keterlambatan lebih dari 15 menit tanpa alasan yang jelas akan dianggap tidak hadir. Lalu untuk istirahat akan dilakukan sesuai jadwal, biasanya 1 kali coffee break dan 1 kali lunch break. Waktu kerja kelompok atau simulasi harus dimanfaatkan secara optimal. Lalu peserta dilarang meninggalkan ruangan selama simulasi berlangsung kecuali dengan izin. Peserta wajib melaksanakan tugas sesuai peran yang diberikan oleh instruktur. Nah, tujuan dari saya untuk melakukan pelatihan ini agar diharapkan peserta kompeten dan mampu menganalisis hasil penilaian kinerja untuk mengidentifikasi masalah kerja, lalu dapat menyelaraskan kompetisi individu dengan standar kerja perusahaan. Hmm. Ah, di sini saya juga menyiapkan beberapa soal pretest. Untuk soal yang pertama yaitu apa tujuan utama dari tindak lanjut evaluasi kinerja individu. Untuk soal yang kedua, sebutkan satu contoh bentuk tindak lanjut yang bisa dilakukan setelah evaluasi kinerja. Untuk soal yang ketiga, mengapa penting melibatkan atasan langsung dalam proses tindak lanjut evaluasi. Untuk soal yang keempat, sebutkan 2 manfaat tindak lanjut evaluasi bagi karyawan. Selanjutnya, pelatihan hari ini akan dibagi ke dalam beberapa pelajaran penting. Untuk setiap bagian akan dilengkapi studi kasus, diskusi kelompok, serta soal pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman peserta terhadap pelatihan ini.
Mari kita mulai untuk pelajaran yang pertama, di mana analisis hasil penilaian kerja. Tujuannya untuk mengetahui apakah hasil kerja individu telah memenuhi standar yang ditetapkan organisasi. Untuk langkah yang pertama yaitu membandingkan capaian kinerja dengan key performance yang dimana indikator atau target kerja. Dalam konteks analisis hasil penilaian kerja, kegiatan ini merupakan tahap awal untuk menilai efektivitas dan efisiensi karyawan atau tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan target spesifik seperti jumlah proyek yang diselesaikan, tingkat kepuasan pelanggan, atau penyelesaian tugas, atau tingkat produktivitas. Pada tahap ini, data hasil kerja karyawan dibandingkan langsung dengan indikator-indikator tersebut. Tujuannya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi. Jika kesenjangan ditemukan, maka itu menjadi dasar untuk melakukan investigasi lebih lanjut dalam tahap analisis berikutnya. Lalu, langkah yang kedua, menentukan area mana yang mengalami penyimpangan atau penurunan. Setelah dilakukan perbandingan capaian dengan KPI, langkah selanjutnya adalah memetakan bagian-bagian mana dari proses kerja atau kinerja individu yang tidak memenuhi ekspektasi. Dalam konteks analisis kerja, ini berarti mengidentifikasi fungsi, unit, atau aktivitas tertentu yang menyumbang pada rendahnya capaian. Misalnya, jika KPI penanganan keluhan pelanggan dalam 24 jam tidak tercapai, perlu dianalisis apakah masalahnya terletak pada tim layanan pelanggan atau proses komunikasi internal atau keterlambatan sistem. Fokus kegiatan ini adalah menemukan titik-titik krisis yang memerlukan perhatian khusus. Lalu ada langkah yang ketiga, mengidentifikasi tren penurunan berulang atau situasional, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi apakah penurunan kinerja yang ditemukan bersifat berulang yang terjadi terus-menerus dan menjadi pola, atau bisa jadi dengan kegiatan situasional yang terjadi karena kondisi luar biasa. Dalam konteks analisis kerja, hal ini penting untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Contohnya, tren berulang mengidentifikasikan adanya masalah sistematik atau kelemahan kompetensi yang harus diberikan melalui pelatihan atau restrukturasi kerja. Lalu ada tren situasional. Ini bisa menunjukkan perlunya penyelesaian kebijakan atau penanganan krisis. Lalu ada pengamatan, dan biasanya dilakukan dengan melihat data kinerja dalam beberapa periode sebelumnya. Bisa dilihat dari bulanan, triwulan, atau dalam tahunan. Untuk langkah yang keempat, yaitu mengumpulkan data hasil penilaian, yaitu melalui data kuantitatif maupun data kualitatif. Tahap ini merupakan fondasi dari analisis kinerja yang valid dan objektif, di mana data kuantitatif memberikan informasi numerik yang dapat diukur secara statistik, seperti angka pencapaian target, jumlah produksi, atau volume penjualan. Ada data kualitatif di mana memberikan informasi konstekstual yang menggambarkan proses kerja, motivasi, kepuasan kerja, dan perilaku karyawan yang diperoleh melalui wawancara, survei, observasi, maupun melalui umpan balik. Dalam hasil penilaian kinerja, kedua jenis data ini dikombinasikan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi. Hmm. Di sini saya membuatkan, beberapa case untuk pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang telah saya berikan tadi. Untuk case yang pertama itu PT Karya Semesta Utama adalah perusahaan manufaktur komponen elektronik yang memiliki lebih dari 250 karyawan. Selama 2 triwulan terakhir, manajemen mencatat penurunan produktivitas di lini produksi, terutama dari tim perakitan akhir. Untuk mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, dilakukan evaluasi kinerja individu sebagai dasar tindak lanjut. Hasil dari penilaian yang telah ditemukan yaitu, dari KPI utamanya jumlah unit yang dirakit per hari itu sekitar 120 unit satu karyawan per hari untuk targetnya. Tapi dari hasilnya 55% karyawan hanya mampu menyelesaikan rata-rata 90 sampai 100 unit per hari. Penurunan ini terjadi berulang selama 6 bulan terakhir, bukan karena mesin atau bahan baku. Data kualitatif dan dari wawancara menunjukkan beberapa karyawan merasa tidak terlibat dalam perbaikan proses kerja, mengalami kebosanan kerja, serta kurangnya komunikasi dua arah dengan atasan langsung. Lalu observasi supervisor juga menunjukkan beberapa karyawan memiliki kesenjangan keterampilan teknis tertentu, seperti penggunaan alat otomasi baru.
untuk pertanyaannya itu, setelah pemaparan materi yang saya berikan tadi, tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan pelatihan tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kinerja individu? Untuk itu, saya berharap salah satu dari peserta pelatihan hari ini dapat menjawab ke saya dengan cara raise hand. Oke, boleh Gersi? Baik, sebelumnya izin saya menjawab, yaitu dengan cara yang pertama membandingkan capaian kinerja dengan Key Performance Indicator atau KPI atau disebut juga dengan target kerja. Yang kedua, menentukan area mana yang mengalami penyimpanan atau penurunan. Jika setelah pelatihan masih terdapat, karyawan yang belum mencapai target, saya melakukan analisis lanjutan, eee atau, untuk mengidentifikasi bagian mana dari proses kerja yang masih bermasalah. Selanjutnya mengidentifikasi tren penurunan atau berulang. Dari data pasca latihan, saya mengevaluasi apakah kegagalan pencapaian target tersebut bersifat sementara atau situasional. Misalnya, karena sedang beradaptasi dengan metode baru atau berulang. Dan yang terakhir dengan cara mengumpulkan data hasil penilaian kuantitatif dan juga kualitatif untuk memastikan analisis menyeluruh. Saya menggabungkan data kuantitatif yang dirakit per hari, tingkat kehadiran, kecepatan kerja dengan data kualitatif, yaitu hasil wawancara pasca pelatihan dan juga pengamatan supervisor. Ini membantu memahami apa yang terjadi dan mengapa terjadi, sehingga tindak lanjut bisa lebih cepat sasaran seperti pelatihan ulang, coaching individu, atau perbaikan sistem kerja. Baiklah, terima kasih kepada Gersi. Di sini saya melihat para peserta pelatihan telah memahami materi pertama yang telah saya berikan. Selanjutnya, eh, oke, masuk pelajaran kedua, yaitu mengidentifikasi penyebab kinerja tidak sesuai dengan standar. Untuk itu, yang pertama dapat dilihat dari faktor penyebab kinerja tidak optimal. Faktor penyebab kinerja tidak optimal merupakan hal-hal yang menyebabkan pencapaian kerja karyawan tidak memenuhi standar atau target yang telah ditetapkan. Faktor ini bisa bersifat internal, berasal dari dalam individu maupun eksternal, itu berasal dari lingkungan kerja atau organisasi. Tujuan dari penyelidikan faktor penyebab kinerja ini yaitu untuk mengetahui akar masalah kinerja secara objektif. Sebagai dasar dalam merancang program peningkatan kinerja, menentukan intervensi atau tindakan korektif yang tepat, dan juga mencegah masalah serupa di masa depan yang akan datang. Salah satu dari contoh faktor internal yaitu kurangnya keterampilan atau pengetahuan, motivasi rendah, serta kesehatan fisik atau mental terganggu. Contoh dari faktor eksternal itu yaitu kepemimpinan yang tidak efektif, beban kerja yang tidak seimbang, fasilitas atau peralatan kerja tidak memadai, lingkungan kerja tidak kondusif, dan juga tujuan kerja tidak jelas atau mereka tidak memahami tujuan kerja. Oke, lanjut. Untuk yang kedua itu dilihat melalui teknik wawancara dan diskusi kinerja, yang dimana teknik wawancara dan diskusi digunakan untuk menggali informasi dari karyawan atau pihak terkait mengenai kendala atau hambatan dalam mencapai kinerja optimal. Metode ini bersifat kualitatif dan memerlukan keterampilan komunikasi interpersonal. Tujuan dari teknik ini yaitu menggali sudut pandang langsung dari karyawan, menangkap nuansa emosional, sikap, persepsi yang mungkin tidak terlihat dalam data kuantitatif, dan juga mengetahui perbedaan antara persepsi manajemen dan pelaksanaan lapangan. Beberapa teknik yang umum digunakan yaitu ada teknik wawancara terstruktur. Biasanya pertanyaan sudah disiapkan sebelumnya dan sama untuk semua responden. Lalu ada teknik wawancara semi terstruktur. Adanya panduan pertanyaan namun fleksibel tergantung arahan pembicaraan. Lalu ada wawancara tidak terstruktur. Ini menggali secara bebas lebih seperti percakapan terbuka. Lalu ada teknik wawancara diskusi kelompok atau FGDs. Ini melibatkan beberapa karyawan dalam satu forum untuk membahas kendala kinerja. Yang ketiga itu dilihat dari klasifikasi masalah kinerja. Setelah data-data tadi terkumpul, perlu dilakukan klasifikasi masalah kinerja agar penanganannya lebih terarah, di mana klasifikasi ini membantu organisasi mengelompokkan masalah berdasarkan jenis dan tingkat urgensinya.
di mana jenis klasifikasi yang umum yaitu biasanya masalah individu. Ini berkaitan dengan kompetensi, motivasi, kesehatan, atau sikap kerja. Lalu juga ada masalah prosedural yang di mana ini berkaitan dengan sistem kerja, SOP, atau alur kerja yang membingungkan. Lalu ada jenis masalah organisasional yang di mana terkait dengan struktur budaya kerja, komunikasi antar bagian, dan manajemen. Lalu juga ada masalah teknis, ini berkaitan dengan peralatan kerja, teknologi, dan fasilitas pendukung. Manfaat dari kita melakukan klasifikasi masalah kinerja ini yaitu memudahkan analisis prioritas penanganan, menentukan pendekatan pemecahan masalah yang tepat, dan juga menghindari generalisasi penyebab kinerja rendahnya. Yang keempat, yaitu melalui metode identifikasi masalah, di mana metode identifikasi masalah adalah pendekatan atau alat bantu yang digunakan untuk menemukan penyebab utama dari kinerja yang tidak sesuai standar. Untuk itu, dilakukan tujuan metode identifikasi ini, yaitu dengan cara menemukan akar penyebab masalah, bukan hanya gejala. Yang kedua, dapat menyusun langkah perbaikan yang akurat, dan yang ketiga yaitu menghindari solusi yang keliru atau tidak efektif. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam organisasi untuk mengidentifikasi metode masalah ini, yaitu melalui analisis GAP atau gap analysis. Dapat membandingkan kondisi kinerja saat ini dengan standar yang diharapkan untuk melihat di mana letak kekurangannya. Lalu dapat dilakukan RCA, yaitu root cause analysis. Menggali penyebab utama dari masalah menggunakan pendekatan seperti 5 whys atau fishbone diagram, yang di mana diagram Ishikawa. Lalu melakukan observasi langsung. Lalu mengamati langsung cara kerja karyawan untuk mengetahui hambatan nyata di lapangan. Melakukan analisis data penilaian kinerja. Menggunakan data kuantitatif seperti skor KPI atau mengidentifikasi tren penurunan atau pola tertentu. Melakukan survei atau kuesioner. Dan juga mengumpulkan informasi dari karyawan dalam bentuk tertulis maupun terstruktur. Untuk itu, di sini saya membuat contoh case yang kedua, di mana saya akan melihat pemahaman peserta pelatihan mengenai materi kedua yang telah saya paparkan tadi. Untuk itu, case-nya PT Karya Semesta Utama merupakan perusahaan jasa distribusi barang antar kota yang memiliki divisi operasional cukup besar. Dalam 3 bulan terakhir, divisi produksi mengalami penurunan kinerja signifikan. Target pengiriman harian makin meleset dari SLA, yang dimana manajemen menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait keterlambatan dan barang salah kirim. Tim HRD melakukan penelusuran awal dan mendapati beberapa indikator kinerja karyawan menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi mendalam terkait penyebab masalah ini. Untuk pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan untuk menindaklanjuti penurunan kinerja yang terjadi pada PT Karya Semesta Utama ini? Untuk itu, saya harap salah satu peserta pelatihan dapat menjawab pertanyaan saya dengan cara raise hand. Oke, boleh Gersi? Baik, sebelumnya terima kasih. Untuk pertanyaan, yang akan saya lakukan untuk menindaklanjuti penurunan kinerja yang terjadi pada PT Karya Semesta Utama, yaitu yang pertama dengan, cara, saya lakukan adalah mengidentifikasi faktor penyebab kinerja tidak optimal, baik yang bersifat internal seperti kurangnya keterampilan, motivasi rendah, dan kesehatan yang terganggu, maupun eksternal seperti kepemimpinan yang tidak efektif, beban kerja yang tidak seimbang, hingga fasilitas kerja yang tidak memadai. Identifikasi ini penting dan menjadi dasar akar masalah secara objektif dan menjadi dasar dalam merancang perbaikan yang tepat. Yang kedua, saya akan melakukan wawancara semi terstruktur dan diskusi kelompok atau FGD dengan karyawan. Tujuannya untuk menggali kendala secara langsung, serta memahami perbedaan pandangan antara manajemen dan pelaksana lapangan. Informasi yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi 4 jenis masalah, yaitu individu, prosedural, organisasional, dan teknis. Klasifikasi ini membantu menentukan prioritas dan pendekatan penyelesaian yang tepat. Dan yang terakhir, untuk memastikan analisis yang mendalam, saya akan menggunakan metode seperti analisis gap, eee, ROT, cost analysis, atau 5 whys atau Fishbone diagram, observasi langsung, analisis data KPI
dan survei tertulis. Dengan pendekatan ini saya dapat menemukan penyebab utama penurunan kinerja dan menyusun langkah perbaikan yang akurat. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan kinerja ke standar yang diharapkan serta membangun sistem kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Gersi. Melihat hasil jawaban dari Gersi tadi, saya melihat peserta pelatihan memahami materi kedua yang telah saya berikan. Nah, di sini saya masuk kepada pembelajaran 3, yang dimana melakukan tindak lanjutan. Tindak lanjutan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan setelah proses penilaian kinerja dan identifikasi masalah dengan tujuan untuk memastikan perbaikan dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terukur. Tindak lanjut mencerminkan komitmen organisasi terhadap peningkatan mutu kerja dan mencapai tujuan strategis. Tujuan melakukan tindakan lanjut ini yaitu memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan sesuai rencana, memantau perkembangan kinerja pasca melakukan pelatihan, dan juga menilai efektivitas intervensi dalam melakukan penyesuaian bila diperlukan. Kesimpulan dari tindakan lanjut ini yaitu tahapan penting untuk menjembatani antara perencanaan dan pencapaian hasil nyata. Tanpa tindak lanjut yang efektif, proses analisis kinerja dan rekomendasi hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak. Oleh karena itu, tindak lanjut harus dijalankan secara serius, terencana, dan terukur untuk menghasilkan perubahan yang nyata dan positif. Sebelumnya di sini saya juga menyiapkan soal post-test tidak hanya banyak, eee, di sini saya juga menyiapkan soal post-test, tidak banyak sama seperti soal pre-test tadi, hanya ada 4 soal. Soal yang pertama itu apa tujuan utama dari tindak lanjut evaluasi kinerja individu. Soal yang kedua, sebutkan satu contoh bentuk tindak lanjut yang bisa dilakukan setelah evaluasi kinerja. Soal yang ketiga, mengapa penting melibatkan atasan langsung dalam proses tindak lanjut evaluasi? Soal yang keempat, sebutkan 2 manfaat tindak lanjut evaluasi bagi karyawan. Oke, baiklah karena kita telah sampai di penghujung pelatihan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting. Evaluasi kinerja bukan hanya penilaian, tetapi juga pintu masuk untuk perbaikan. Sebelum kita menutup sesi ini, saya di sini memiliki kode QR feedback dan mengajak teman-teman semua untuk memberikan saran dan masukan terhadap hasil dari pelatihan trainer yang telah saya berikan. Ini bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai evaluasi bersama sejauh mana pelatihan ini memberikan pemahaman baru kepada kita semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah nyata dalam peningkatan kapasitas SDM di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.